Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita akan terus bergerak dalam kegerakan Tuhan, gereja Tuhan. Jangan saudara biarkan dirimu menjadi pribadi-pribadi yang hanya sekedar datang dan pulang, tetapi jadikan dirimu menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Karena pada saat saudara menjadikan diri saudara seperti yang Tuhan kehendaki, artinya saudara meresponi apa yang Tuhan mau. Maka tangan Tuhan akan memegang saudara. Tolong ditutup pintu anak-anaknya ya saudara. Anak-anak jangan keluar supaya mereka bisa ibadah dengan baik. Puji Tuhan, saudara, jadi kita memerlukan sebuah kehidupan yang terus meresponi Tuhan, meresponi Tuhan, meresponi Tuhan. Sehingga tuaian besar atau pelipat gandaan itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Saya mau beritahu, dengarkan baik-baik saudaraku, dengarkan. Hanya orang yang meresponi Tuhan, yang melakukan firman saudara, maka dialah yang akan mengalami semua firman yang Tuhan perkatakan, yang Tuhan janjikan di dalamnya saudara. Jadi kita akan berbicara hari ini tentang multiplication, pelipat gandaan, mengalami pelipat gandaan di masa tuaian besar. Kita sama pesan saudara ya dari WTC Family saudara, supaya kita sama-sama mendapatkan berkat yang sama, aliran yang sama, pesan yang sama saudara. Ya, sedapat mungkin kita sesuaikan dengan apa yang ada pada kita dalam keadaan kita. Siap mendengar firman, amin saudara? Ya, dengarkan baik-baik saudara. Ini kunci di mana kita akan mengalami pelipat gandaan. Salah satunya harus dilakukan. Ada 4 macam tuaian yang akan terjadi di tahun 2025. Kita sudah tahu yang pertama tuaian apa saudara? Tuaian jiwa-jiwa. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Tuaian jiwa-jiwa. Yang kedua, tuaian berkat. 1, 2, 3. Tuaian berkat. Yang ketiga apa? Tuaian buah Roh Kudus. 1, 2, 3. Tuaian buah Roh Kudus. Karakter Kristus hidup di dalam hidup kita. Kita mengarah kepada keserupaan Kristus. Itulah buah Roh Kudus yang dihasilkan, dituai dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah tuaian murka Tuhan atas manusia di bumi ini. Saudara, bumi ini penuh dengan dosa, dengan kejahatan, tidak takut akan Tuhan, maka nanti mereka akan mengalami murka Tuhan. Tetapi kita berdoa supaya di balik itu mereka bisa diselamatkan. Amin saudara. Mereka bisa datang kepada Tuhan. Kita terus berdoa. Jadi ada 4 tuaian yang kita harus mengerti. Sekali lagi, tuaian jiwa-jiwa sedang terjadi terus menerus. Amin saudara. Tuaian berkat, artinya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Ya, tuaian buah Roh Kudus, artinya buah Roh Kudus akan dituai, dihasilkan dari kehidupan setiap kita. Kita mengarah kepada karakter Kristus, keserupaan dengan Kristus, fokus kepada itu saudara. Lalu yang keempat adalah tuaian murka Tuhan atas manusia di bumi ini, Wahyu 14. Saudaraku, nah saudara, sekarang di masa tuaian saudara, ya, maka kita rindu untuk mengalami sebuah pelipat gandaan. Amin saudara. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami pelipat gandaan dalam tuaian besar saudara zaman ini saudaraku. Jadi saudara dengarkan baik-baik. Tuhan mau kehidupan saudara dan saya mengalami pelipat gandaan, mengalami kemajuan, mengalami peningkatan. Tidak begitu-begitu terus saudara. Ya, artinya apa? Hidup kita tidak flat, apalagi menurun saudara. Hidup kita naik, Tuhan janjikan, ya kan? Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, engkau akan semakin naik dan bukan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Artinya apa? Engkau mengalami sebuah peningkatan, engkau mengalami sebuah pelipat gandaan dalam hidupmu, dalam usahamu, bisnismu, keuanganmu diberkati oleh Tuhan saudara. Ya, jadi apa? Kita belajar sama-sama saudaraku. Mari kita membaca Matius 14 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Matius 14 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Matius 14 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Saya bacakan ayat 13, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, membaca ayat 14
Ayat 15, ayat 16 bergantian kita sampai dengan ayat yang 20. Yang siap katakan amin. Demikian firman Tuhan dengan suara yang keras saudaraku ya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14 silakan. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. 16. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18 silakan. Bawalah kemari kepadaku. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, ya, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat atau mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20 sama-sama. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh, ya kan? Yang ikut makan kira-kira berapa orang saudara? 5.000 laki-laki, hanya laki-laki 5.000 yang dihitung. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, kurang lebih katanya saudara ini sekitar ada 10.000 orang di situ. Ya. Nah, saudara, coba perhatikan. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan mengalami pelipat gandaan di tangan Tuhan. Ya kan? Bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupkan mereka makan sampai kenyang, saudara. Dan tidak kekurangan apa-apa, saudaraku. Bagaimana itu bisa terjadi? Sehingga pelipat gandaan, mujizat itu terjadi, saudara, dalam kehidupan mereka waktu itu, saudara. Nah, hal yang kita harus perhatikan, kalau saudara mau mengalami sebuah pelipat gandaan dalam hidup saudara, kalau saudara mau mengalami tuaian besar, tuaian berkat, tuaian jiwa-jiwa saudara, maka ada kunci yang Tuhan perlihatkan dalam konteks ini saudara bisa kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah saudara, bagaimana kita bisa mengalami pelipat gandaan atau tuaian besar. Yang pertama adalah miliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Ya. Yang pertama adalah miliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Coba perhatikan ayat 14 sampai dengan ayat 15, saudara. Perhatikan ya, ayat 14 tolong dibuka di depan. Ayat 14 sampai 15. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. 5.000 laki-laki. Bawa istri, ada 2 anak mungkin, 3 atau berapa saudara. Dan kurang lebih katanya ini sekitar 10 ribuan orang. Ya, dan lebih. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka apa katanya saudara? Tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Katakan sama-sama belas kasihan. Sekali lagi belas kasihan. Ya. Jadi untuk mengalami sebuah pelipat gandaan saudara dalam kehidupan kita, maka kunci yang pertama adalah saudara, miliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Kenapa Yesus dengan mudah melakukan pelipat gandaan saudara? Kenapa dengan mudah 5 roti 2 ikan itu bisa mengalami pelipat gandaan? Mujizat terjadi saudara. Kenapa? Karena Yesus memiliki belas kasihan yang besar kepada jiwa-jiwa saudara. Dengarkan baik-baik. Apabila Tuhan melihat ada belas kasihan kepada jiwa-jiwa, maka di situ ada potensi pelipat gandaan. Ya. Jadi kalau kita ingin mengalami sebuah pelipat gandaan saudara, di masa tuaian besar ini di akhir zaman, maka kuncinya adalah kita harus memiliki belas kasihan kepada
jiwa-jiwa. Ya. Ingat saudara, 5 roti, 2 ikan terjadi mujizat yang besar. Pertama-tama karena Yesus melihat mereka itu dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Maka di dalam itu ada potensi mujizat yang besar. Potensi pelipat gandaan saudara. Dengarkan baik-baik. Belas kasihan kepada jiwa-jiwa adalah daya tarik sorga untuk membuat kita mengalami pelipat gandaan. Sekali lagi dengarkan. Belas kasihan kepada jiwa-jiwa adalah daya tarik sorga. Katakan sama-sama daya tarik sorga, 1, 2, 3. Daya tarik sorga, sekali lagi. Kurang keras. Daya tarik sorga. Jadi belas kasihan kepada jiwa-jiwa adalah daya tarik sorga. Untuk membuat kita, untuk membuat saudara, untuk membuat saya mengalami pelipat gandaan. Ya. Coba baca Amsal 19 ayat 17, tolong dibuka. Amsal 19 ayat 17. Ada di depan, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ngerti maksudnya saudara? Dengarkan ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Orang itu sedang memiutangi Tuhan. Tahu memiutangi saudara? Tahu? Membuat Tuhan jadi berhutang kepada orang itu. Tuhan jadi berpiutang, berutang. Gitu ya. Jadi pada saat saya menaruh belas kasihan kepada orang saudara, itu menggetarkan hati Tuhan. Amin saudara. Itu membuat Tuhan itu jadi berhutang kepada saya, sehingga dia akan membalaskan kepada saya apa yang saya sudah perbuat. 5 roti, 2 ikan, mukjizat terjadi. Sehingga apa yang saya kerjakan ini diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Bisa paham ya? Sehingga kita itu enggak ngerengek-ngerengek dalam kebodohan gitu loh saudara, maksudku ya. Sehingga kamu tahu bahwa kamu itu harus lakukan firman, lakukan firman, lakukan firman. Karena firman itulah yang menggetarkan Allah saudara, untuk dia menggenapi apa yang dia firmankan. Jadi sekali lagi, pada saat kita memiliki belas kasihan saudara, maka di dalamnya ada potensi mujizat pelipat gandaan. Pada saat saya memiliki belas kasihan dan saya mengalirkan belas kasihan itu kepada jiwa-jiwa saudara yang harus dilayani, yang harus dipenuhi saudara, yang harus dibantu saudara, maka saya sedang memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatan itu. Tuhan kalau sudah berutang, bisa nggak Tuhan berutang sih? Bisa nggak? Kok Tuhan berutang? Nggak mungkin dong Tuhan berhutang. Tapi kalau kita menaruh belas kasihan, firman Tuhan bilang berkata bahwa kamu sedang membuat Tuhan punya utang sama kamu. Artinya apa? Tuhan gak pernah mau berutang dan gak mungkin berutang. Artinya apa? Dia akan memberikan kepada saudara mukjizat yang besar. Amin saudara. Ya, itu kuncinya ya. Jadi hari ini saudara dengarkan firman Tuhan. Mulailah belajar untuk menaruh belas kasihan kepada orang yang susah. Jangan tunggu nanti. Nanti ya aku juga masih susah. Tunggu ya nanti ya aku juga masih kurang. Tunggu ya. Itu yang membuat kamu gak mengalami pelipat gandaan. Saudara, kita sudah belajar ya tentang 10% persepuluhan, 10% persembahan khusus. Itu kami lakukan semenjak kami berkeluarga itu sampai hari ini. 10% persembahan khusus itu ditabur kepada orang yang membutuhkan, tabur kepada hamba-hamba Tuhan, tabur kepada gereja Tuhan, tabur kepada pembangunan, tabur saudaraku. Itu belas kasihannya itu harus keluar dan kemurahan hati itu harus mengalir saudara. Sehingga Tuhan itu, gak mungkin gak memberkati orang yang begitu loh. Bisa paham saudara?
Jadi kita jadi anak Tuhan tuh jangan begini, Tuhan berkati aku, Tuhan aku banyak bersalah, Tuhan tolong aku Tuhan. Lakukan aja firman Tuhan, lakukan dengan setia, lakukan dengan rutin. Mulai belajar menaruh belas kasihan, mulai belajar bermurah hati kepada orang yang membutuhkan, menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, saudara. Saudara, apabila kita mudah tergerak menaruh belas kasihan kepada orang lemah, ya, dengarkan ya. Apabila kita mudah tergerak hatinya menaruh belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, orang yang lemah, orang yang miskin, saudara. Dengarkan, maka Tuhan berkepentingan katanya untuk memberkati kita. Dengarkan ya, sekali lagi ya, ini saudara bisa paham. Karena memiutangi Tuhan atau Tuhan akan membuat pelipat gandaan. Dengarkan, apabila seseorang mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang lemah, saudara, maka Tuhan berkepentingan untuk memberkati orang itu lebih lagi. Karena supaya lewat orang itu ada banyak orang semakin diberkati. Bisa paham saudara? Jadi pada saat saudara memiliki belas kasihan kepada orang, Tuhan berkepentingan untuk memberkati saudara. Karena dia melihat ada belas kasihan yang disalurkan. Ada kemurahan hati. Supaya lewat hidupmu, orang lain semakin banyak yang ditolong. Yang diberkati hidupnya. Jadi Tuhan berkepentingan untuk memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keuanganmu, memenuhi dompetmu. Supaya apa saudara? Supaya engkau bisa memberkati lebih banyak lagi orang. Jadi Tuhan berkepentingan untuk memberkati orang yang memiliki belas kasihan kepada orang lain. Kalau saudara nggak punya belas kasihan, nahan-nahan diri, nahan-nahan uang saudara, nahan tenaga saudara, nahan waktu saudara, maka Tuhan nggak punya berkepentingan untuk berkati kamu. Kenapa? Kamu nahan sih. Kamu nggak jadi saluran sih. Saya mau tanya, kalau kamu makan banyak, nggak pernah pengeluaran saudara, saudara sehat apa tidak? Sehat apa tidak? Coba lihat kiri kanan, kamu sehat kah? Sehat apa tidak? Makan melulu, nggak pernah pembuangan saudara. Why? Itu ngeri. Itu hanya sebuah gambaran perumpamaan. Artinya apa? Artinya saya menerima, saya mengalirkan. Saya menerima, saya mengalirkan. Semakin banyak saya mengalirkan, semakin banyak saya menerima. Amin saudara. Jadi semakin banyak saya mengalirkan dengan belas kasihan, semakin berkepentingan Tuhan memberkati saya. Karena saya menjadi saluran berkat. Kuncinya di situ, Pak. Bisa paham saudara? Ya. Jadi Tuhan mau melipat gandakan apa yang kita pegang, apa yang kita kerjakan. Itu kerinduan hati Tuhan. Tuhan mau melipat gandakan berkat atas kehidupan saudara. Ya, apabila saudara punya kemurahan hati, belas kasihan, belajarlah. Jangan bilang begini, aduh aku aja masih kurang. Iya, ada orang yang lebih kurang dari kamu. Aduh aku sudah tidak makan 1 hari. Ada orang yang sudah tidak makan 3 hari. Jadi sebenarnya menjadi saluran belas kasihan bukan tunggu nanti. Tunggu aku diberkati, tunggu aku diberkati. Enggak,
kuncinya bukan begitu. Kuncinya kau diberkati karena kau mau menjadi berkat. Bisa paham saudara? Bukan tunggu diberkati, tunggu. Itu kan banyak konsep duniawi, konsep yang salah. Tunggu aku banyak duit, maka aku akan menabur. Tunggu aku banyak. Enggak, kunci firman Tuhan enggak begitu. Kamu menabur, kamu menuai. Kamu memberi, kamu akan diberi. Puji Tuhan kita ya bisa menyediakan sembako saudara setiap minggu saudaraku. Ya. Itu karena kita mau mengalirkan belas kasihan kepada saudara-saudara kita yang masih membutuhkan. Saya percaya mungkin hari ini dia masih ambil sembako, tapi pada saat dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia meresponi firman Tuhan, maka dia tidak akan pernah ngambil lagi nanti. Dan dia yang akan memberikan saluran berkat bagi orang lain kembali, saudara. Amin, saudara. Ya, itu yang akan terjadi, saudaraku. Jadi kenapa Tuhan mau kita memiliki belas kasihan? Supaya ada alasan bagi Tuhan untuk melipat gandakan berkat dalam hidup kita. Sekali lagi dengarkan. Kenapa Tuhan mau supaya kita memiliki belas kasihan? Supaya ada alasan bagi Tuhan untuk melipat gandakan berkat bagi kita. Tanpa itu, dia enggak punya alasan untuk memberkati kamu. Tuh apa aku berkati? Kau sudah cukup untuk dirimu kok. Amin, saudara. Miliki belas kasihan, amin. Belajar ya. Itu kita setiap minggu loh. Itu kami nabur. Yelita, masih ada duit? Gak ada bang. Ini ya saya kirimkan. Ya. Punya belas kasihan. Mau terlibat, amin saudara? Yang kedua, apa kunci untuk kita mengalami pelipat gandaan berkat Tuhan, jiwa-jiwa atau apapun yang sedang kita kerjakan saudara? Yang kedua adalah terlibat secara aktif dalam proses pelipat gandaan itu. Terlibat secara aktif dalam proses pelipat gandaan. Saudara, saya mau tanya, Tuhan itu mampu enggak melakukan mujizat tanpa kita? Mampu enggak? Mampu. Apa yang dia sukar? Jangankan 2 roti 5 ikan, 3 roti 1 ikan Tuhan mampu enggak? 2 roti 1 ikan Tuhan mampu enggak? 1 roti 1 ikan Tuhan mampu enggak? Enggak ada roti, enggak ada ikan, Tuhan mampu enggak? Mampu. Dia punya segala sesuatu. Contohnya apa? Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, setiap hari Tuhan kasih makan mereka dengan apa? Manna turun dari surga. Dicukupkan kebutuhan hidup mereka. Tuhan mampu tanpa kita. Tapi Tuhan mau supaya kamu diberkati, supaya kamu mengalami pelipat gandaan, maka kamu terlibat secara aktif dalam proses pelipat gandaan itu. Kamu kasih mereka makan ya, kata firman Tuhan. Aduh enggak ada, pada kami hanya ada 5 roti 2 ikan. Itu kan sedang proses saudara, untuk terjadi mujizat kan saudara gue. Nah, engkau harus aktif dalam proses ini bersama dengan Tuhan untuk terjadinya pelipat gandaan dalam dirimu. Terjadinya penuaian besar dalam dirimu. Ya saudara. Jadi Tuhan mau supaya kita terlibat. Tolong buka ayat 16 saudara. Ayat 16 tolong buka. Sep. Ayat 16. Sep. Ayo Sep. Ya. Ayat 16, 1, 2, 3 kita baca. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Pertama-tama muridnya bilang apa? Tuhan, suruhlah mereka pergi.
Saya mau tanya, itu ada belas kasihan apa tidak? Enggak ada. Tuhan sedang ngajar mereka. Jangan kau suruh mereka pergi, tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus beri mereka makan. Artinya apa? Kamu yang harus punya belas kasihan. Kamu yang harus urus mereka. Kamu yang harus belajar untuk memenuhi. Kan bingung saudara, lalu apa katanya saudaraku? Artinya apa saudara? Artinya kamu kalau mau mengalami pelipat gandaan, kamu harus terlibat secara aktif di dalamnya. Jadi saudara, Reinhard Bonnke katanya saudaraku, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tetapi Tuhan mencari orang yang mau, katakan sama-sama, mau. 1, 2, 3. Tuhan mencari orang yang mau, sehingga hidupnya bisa dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang mau untuk dipakai Tuhan. Terlibat saudara. Kalau saudara tidak terlibat, maka saudara tidak melihat mujizat. Artinya apa? Terlibatlah dalam proses yang Tuhan mau. Ya. Responi Tuhan, miliki belas kasihan, terlibat di dalamnya. Ya, supaya kita mengalami tuaian besar dalam hidup kita. Amin saudara. Ya. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya kita mengalami pelipat gandaan dalam tuaian besar di akhir zaman ini. Yang ketiga adalah kita lihat di ayat 17, mujizat pelipat gandaan dimulai dari apa yang ada pada kita. Ayat 17 tolong dibuka Sep. Pelipat gandaan dimulai dari apa yang ada pada kita. Kita baca sama-sama ayat 17. Yang ada, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti, 2 ikan. Dalam logika mereka, apalah artinya itu? Guru, Tuhan, apa artinya itu? Mereka tidak ngerti. Bagaimana mungkin 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan 5.000 laki-laki? Atau kurang lebih 10.000 orang. Gak masuk ke logika. Betul tidak saudara? Ya. Artinya apa saudara? Artinya bahwa pelipat gandaan itu akan terjadi dari apa yang saudara punya hari ini. Bukan dari yang tidak saudara punya. Kalau hanya punya 5 roti 2 ikan artinya apa? Artinya aku memang gak punya apa-apa selain ini. Logika kita berkata bagaimana mungkin? Tetapi sebenarnya Tuhan mau melakukan mujizatnya, pelipat gandanya dengan apa yang ada padamu. Kalau kau pergunakan itu, persembahkan itu kepada Tuhan, nanti kita ke situ saudara. Maka Tuhan akan membuat yang itu tadi saudara. Untuk mujizatnya terjadi. Saudara pernah baca ya 2 Raja-Raja 4 ayat 2, Elisa, saudara, ya berkata kepada perempuan janda itu. Mereka, suaminya meninggal, banyak utang saudaraku ya kan, lalu dia datang saudara kepada Nabi Tuhan saudara, lalu dikasih pengertian, dikasih pandangan saudara. Apa yang ada padamu? Ya. Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambaku ini tidak punya sesuatu, hambamu ini tidak punya sesuatu apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi apa? Pernah baca ya? Perempuan janda itu hanya punya buli-buli berisi minyak. Apalah itu?
Gak ada artinya apa-apa. Dengarkan. Apa yang ada di tanganmu, di dalamnya itu ada kuasa untuk pelipat gandaan. Tuhan sanggup melakukan mujizat dengan banyak ataupun dengan sedikit yang ada pada kita. Ya, Tuhan, aku enggak punya apa-apa Tuhan. Aku enggak pendidikan tinggi. Aku enggak punya uang yang banyak. Tapi aku pintar masak kue Tuhan. Nah, pintar masak kue itulah bisa terjadinya pelipat gandaan. Tuhan, aku enggak bisa apa-apa Tuhan. Aku hanya bisa bermain bass Tuhan. Nah, permainan bassmu itulah berkat potensi pelipat gandaan. Gimana caranya? Kamu bisa buku, mungkin Tuhan kasih hikmat, kamu bisa buka kelas. Saya dengar kesaksian si Pak ini, Pak apa namanya? Pak Daud Tony. Ini kan lagi rame nih, Indonesia gelap ya. Ya kan? Indonesia tidak gelap katanya. Ya betul juga saya bilang. Karena kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi waktu dia bertobat pertama kali, dia datang ke Pak Gilbert. Dia bilang, Pak Gilbert, aku nih nggak bisa apa-apa, aku nggak punya apa-apa. Aku jualan bangkrut, aku berbisnis nggak ngerti, aku coba pelayanan anak-anak lari semua. Aku nggak pintar apa-apa, aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya keahlian apa-apa. Lalu Pak Gilbert bilang apa? Apa yang kau bisa, apa yang kau tahu, apa yang kau ngerti? Gak ada yang lain Pak, aku hanya ngerti setan. Dia kan dari latar belakang penyembahan berhala ya. Ya kan? Nuntut ilmu segala macam itu. Aku hanya punya setan, aku hanya ngerti tentang setan Pak. Pak Pendeta, apakah ini bisa menjadi berkat? Yang kau ngerti setan kamu itu, bukan setan kamu, ya, yang kamu tahu tentang setan itu akan terjadi pelipat gandaan. Bukan setan yang berlipat ganda. Ya. Asal jangan kamu yang jadi setan ya, kata Pak Gilbert. Siapa? Bagaimana caranya? Belajar, kamu tekuni, kamu mengerti apa yang kamu mengerti, kamu tuliskan, kamu pelajari, kamu sampaikan kepada orang. Jangan ikut setan. Setan itu begini. Kalau datang kamu kepada Yesus, maka kamu akan diberkati. Tapi kalau kamu datang kepada setan, binasa hidupmu. Jadi dia berbicara tentang setan, berbicara tentang setan. Kamu kan, kita kan hanya tahu Pak Daud Tony itu kan penyuluh setan, betul ya? Penyuluh setan. Ya kan? Di mana-mana kan dia bicara tentang setan, betul enggak? Okultisme, betul enggak saudara? Ternyata pada saat dia mengajar, orang terbuka pikiran. Dia dipanggil ke Amerika, dia dipanggil ke luar negeri, dia dipanggil kemana-mana saudara. Dan dia menjadi berkat gara-gara setan. Artinya apa? Artinya apa yang kamu punya, Tuhan bisa jadikan itu berlipat ganda untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Pak Menang. Ya. Jadi jangan minder. Aku nih, jangan minder. Kamu sudah punya Tuhan kok minder-minder. Yang keempat, bagaimana kita mengalami pelipat gandaan? Ayat 18, tolong dibuka Sep. Untuk mengalami pelipat ganda dalam tuaian yang besar ini, setiap pribadi kita, dengarkan baik-baik, serahkan kepada Yesus apa yang kita miliki. Kata Yesus, Yesus berkata, ayat 18 ya, bawalah kemari kepadaku. Tuhan,
kami hanya punya 5 roti 2 ikan. Tuhan bilang apa? Aduh, kada cukup. Kenampi hendak kasih orang kuman. Dia tahu teh. Tuhan tidak bilang begitu. 5 roti 2 ikan, bawa kemari. Kalau waktu itu mereka bilang 1 roti 1 ikan, bisa enggak? Bisa. Bawa kemari, kata Tuhan. Serahkan kepadaku. Bawa kepadaku. Artinya apa? Kalau saudara mau mengalami pelipat gandaan, saudara, tuaian yang besar, maka serahkan kepada Yesus apa yang kita miliki itu. Pada saat 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Yesus, saudara, maka mujizat pelipat gandaan terjadi. Betul, saudara? Ya kan? Pada saat dia sudah berada di tangan Yesus, maka mujizat pelipat gandaan terjadi. Jadi dengarkan baik-baik, saudara dengarkan. Belajarlah, saudara, belajarlah. Untuk saudara bisa menyerahkan apa yang kamu punya itu kepada Yesus. Biarkan itu ada di tangan Yesus. Karena kalau itu sudah berada di tangan Yesus, maka kamu akan dibuatnya mengalami pelipat gandaan. Tapi kalau kamu pegang erat-erat apa yang kamu punya, kamu merasa itu milikmu, kamu merasa aduh nanti aku terlepas, nanti tidak bisa menjadi milikku lagi, nanti tidak bisa kunikmati lagi. Kalau kamu memegang erat-erat apa yang kamu punya, kamu merasa itu milikmu, padahal semuanya itu milik Tuhan, saudara. Maka Tuhan tidak akan pernah bisa membuat itu berlipat ganda. Kamu gak akan mengalami mujizat. Saya ingat waktu kami, ini pembangunan gedung ini, gedung ini. Menabur. Kami suami istri, apa ya yang bisa kita tabur? Memang gak punya apa-apa. Kami gak punya rekening uang yang banyak di situ. Apa yang mau ditarik kalau hanya 100.000 di situ isinya? Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan. Tuh, fotokopi di rumahmu nganggur. Fotokopi. Itu masih bisa penghasilan kami. Cetak buku lumayan dapat duit. Tapi Tuhan bilang, kasihkan fotokopimu untuk pembangunan. Nilainya enggak besar. Waktu itu hanya 7.500.000. Lalu kami berunding. Sayang, Tuhan bilang kita kasih fotokopi gimana? Ayo kasihkan aja. Loh, logikanya nanti kami makan apa? Akhirnya kami jual. Yang beli itu ada orangnya di sini. Tapi dia nggak jalan juga fotokopinya. Beli, dapat duit, langsung kami bawa ke Pak Gembala, kasihkan pembangunan gedung gereja. Habis. Tapi apakah saya mati? Saya masih hidup sampai hari ini. Saya bisa makan. Tuhan berkati saya dengan rumah, dengan mobil. Anak-anak bisa sekolah. Apakah saya mati setelah saya menabur? Apakah saya mati setelah saya memberikan apa yang Tuhan minta? Tidak tuh. Malah saya mengalami berkat Tuhan. Bisa paham, saudara? Jangan pegang erat-erat. Siapa tahu Tuhan minta, kalau kau pegang erat-erat, saudara, maka Tuhan tidak bisa pegang apa yang kamu miliki, saudara, maka Tuhan tidak bisa melakukan mujizatnya.
Belajar, kadang-kadang kita harus belajar untuk melepaskan hak kita. Ada saat Tuhan minta, berapa aku nabur Tuhan? Tuhan bilang 250 juta. Saya kaget seperti tersambar petir. Karena saya belum pernah kasih nilai sebesar itu. Tapi tiba-tiba saya teringat perkataan Pak Wiryo. Kalau kamu mau diberi apa yang belum pernah kau terima, maka kau harus belajar memberi apa yang belum pernah kau beri. Kalau pegang erat-erat, aduh Tuhan. Maka Tuhan tidak bisa lakukan mujizat. Serahkan ke dalam tangan Tuhan, amin saudara. Tongkat yang ada di tangan Musa tetap akan menjadi tongkat biasa. Tetapi pada saat Musa menyerahkan kepada Tuhan, maka tongkat itu menjadi tongkat Tuhan. Dan tongkat itu bisa menjadi ular dan memakan semua ular-ular tongkat orang Mesir. Karena tongkat itu sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tapi tongkat itu akan menjadi tongkat biasa saja kalau itu dipegang erat-erat oleh Musa. Belajar melepaskan. Belajar melepaskan. Amin saudara. Saya teringat waktu dulu rekening saya 1.100.000. Tiba-tiba ada orang yang sangat membutuhkan uang 1 juta. Nih Tuhan latih. Hati kita itu Tuhan latih. Kalau aku bilang, aku aja nggak cukup, aku kasih kamu 1 juta, tinggal 100.000, mati aku. Logikanya kan begitu. Itulah sebabnya pada saat kita memiliki hati yang mau berbelas kasihan, maka disitulah Tuhan akan membuat pelipat gandaan. Tunggu ya sebentar ya, saya ambil dengan logika berkecamuk, tapi saya mau taat. Saya ambil 1 juta dari ATM. Saya kasihkan. Sampai hari ini uang itu dipulangin 1 juta? Kagak. Tapi surga melipat gandakan itu. Itu kuncinya kalau saudara mengerti. Jadi apabila kita menyerahkan kepada Tuhan, maka yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, saudara, ya kan? Itulah yang disediakan Tuhan bagi kita. Dialah yang akan membuat usahamu menjadi diberkati oleh Tuhan. Karena hidupmu adalah hidup yang diberkati. Belajarlah. Ini kuncinya. Kamu nggak cukup hanya puji-puji, sembah-sembah Tuhan, layan-layani. Enggak, kamu harus lakukan apa yang Tuhan mau. Yang kelima, saudara, dengan cepat. Apa kuncinya supaya kita mengalami pelipat ganda dalam tuaian besar di akhir zaman ini? Ya, di tahun ini, saudara, mengucap berkat atau mengucap syukur. Ayat 19, tolong dibuka Sep. Mengucap syukur, saudara, itu begitu penting untuk sebuah pelipat gandaan. Ya, ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus ya. Yesus menengadah ke langit dan mengucap apa? Mengucap berkat, memecah-mecahkannya saudara dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya membagikan. Dia mengucap berkat, mengucap syukur di tangan Tuhan. Saudara, artinya apa saudara? Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ya, mengucap syukur itu begitu penting di mata Tuhan untuk terjadinya pelipat gandaan. Dengan mengucap syukur maka kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Pada saat dia melihat ada ucapan syukur yang keluar saudara, maka itu menggetarkan hati Tuhan.
Kenapa orang bisa mengucap syukur? Karena dia mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, keuangannya kepada Tuhan, bisnisnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memegang semuanya itu. Dia mengucap syukur. Saudara, terkadang Tuhan menjawab doa kita, saudara, tidak sama seperti yang kita bayangkan atau harapkan. Kita mau berdoa untuk kesuksesan, tapi sepertinya kok gagal. Kita dikasih visi, dikasih iman untuk menjadi berhasil, yang menjadi berkat, saudara, diberkati, saudara. Kok sepertinya kok surut, kok tidak ada apa-apanya. Kok Tuhan kasih visi kepada Yusuf, tetapi dia malahan dijual, mau dibunuh oleh kakak-kakaknya, dijual, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke penjara. Apa yang didoakan kadang-kadang tidak seperti yang bisa kita bayangkan cara Tuhan bekerja. Tapi dengarkan, pada saat keluar ucapan syukur, katakan sama-sama ucapan syukur. Kurang keras ucapan syukur. Pada saat keluar ucapan syukur, walaupun sepertinya tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita bilang, Tuhan, terima kasih ya. Mungkin sembari air matamu keluar, tapi korban syukurmu sampai ke hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku percaya bahwa kau sedang bekerja. Ucapan syukur itu membuat Tuhan bergetar hatinya untuk memberkati kita. Jadi jangan lihat keadaan sekarang. Belajarlah mengucap syukur, bawa ke hadirat Tuhan. Walaupun belum seperti yang kita harapkan. Tapi kita percaya. Jadi orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang mempercayakan Tuhan. Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sedang bekerja. Itu mengucap syukur. Tapi kalau saudara bersungut-sungut, saudara, apa ini? Kok begini? Aduh, mana duitnya? Ini mana ini? Nggak berhasil. Ini gini. Saudara menggerutu. Menggerutu itu membunuh imanmu. Bersungut-sungut itu membunuh apa yang sudah kamu tabur selama ini. Bersungut-sungut adalah saudara sedang menghancurkan taburan saudara. Membunuh dia. Tapi pada saat saudara mengucap syukur, saudara sedang menyiram tanaman saudara, taburan saudara. Dan Tuhan akan berkati. Mau mengucap syukur? Mau mengucap syukur? Walaupun masih begini, ucap syukurlah. Serahkan ke Tuhan, belajar berbelas kasihan, belajar menabur dari apa yang kita punya. Jangan bersungut-sungut, amin saudara. Ya, dengan mengucap syukur, mengapa kita mengucap syukur? Karena mengucap syukur, Tuhan akan membuat mujizat. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang terakhir, ayat 20, Bang Asep tolong dibuka ayat 20. Bagaimana kita bisa mengalami berkat Tuhan, pelipat gandaan. Ya, ayat 20 apa katanya? Yuk kita baca sama-sama ayat terakhir ini. 1, 2, 3. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Berapa banyak? 12 bakul. Wow, ada sisa lagi 12 bakul. Ya, artinya apa? Kalau saudara mau mengalami pelipat gandaan dalam masa penuaian ini, ya yang keenam adalah kelola berkat Tuhan dengan baik dan benar. Kelola berkat Tuhan dengan baik dan benar. Amin. Jangan boros, jangan anggap enteng. Berkelimpahan, udah buang-buang, ya kasih tikus makan. Buang di situ. Ada berkat lebih, hedon.
ganti handphone. Hebat. Ganti motor. Motor masih bagus diganti-ganti. Hedon, gaya mewah. Pakai tas bermerek. Ya semua tas ada mereknya. Ya. Saudara, saya mau tanya, ada uang 10.000 nggak tanpa uang 1.000? Jadi jangan buang uang 1.000-mu, hargai, itu berkat Tuhan. Ada uang 1.000 nggak kalau nggak ada uang 100 rupiah? Hargai 100 rupiah, jangan dicampak-campakkan gitu, nanti Tuhan marah loh. Kau buang-buang berkat ya, kau nggak hargai ya. Itu makanya kami saudara ada kaleng penampungan uang receh. Ada uang receh 100 masukkan. Receh-receh 100, 200 masukkan. Hargai berkat Tuhan, kelola dengan baik. Amin saudara. Ya. Tuhan mau kita menghargai, belajar menabung, belajar investasi. Kalau ada berkat lebih saudara jangan langsung foya-foya, gaya-gaya. Ngapain sih gaya-gaya? Hidup ajalah sederhana, kita makannya sama juga kok. Nanti Tuhan malah, kamu dapat berkat mau foya-foya ya rupanya ya. Malas gua memberkati kamu. Hargai berkat Tuhan ya. Ya, ada berkat lebih, tabunglah, investasikan. Kan tadi menabur sudah dilakukan, semua sudah dilakukan, masih ada lebihnya. Ya udah tabung dong. Karena gini, dengarkan. Mujizat Tuhan berikutnya akan terjadi lewat pengelolaan yang benar dan baik. Dengarkan. Mujizat Tuhan berikutnya akan terjadi dalam kehidupanmu lewat pengelolaan yang baik dan benar. Mana satu hari itu berhenti? Berhenti tidak? Berhenti. 40 tahun, setelah 40 tahun berhenti. Artinya apa? Enggak ada mujizat lagi yang secara nyata langsung terjadi. Mereka sudah masuk tanah perjanjian, kerjakan tanah itu, kelola tanah itu, kuasai tanah itu, taklukkan. Artinya apa? Kalau kamu sudah mengalami berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang terus menerus itu, kamu belajar kelola. Jangan mau minta mana setiap hari. Nanti kita belajar keuangan ya. Amin saudara. Ya. Kelola dengan baik. Jangan boros. Jangan hedon. Jangan pamer-pamer. Apa sih pamer-pamer? Semua diberkati hari ini. Semua diberkati hari ini, amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa supaya Tuhan memegang hidupmu dan pelipat gandaan terjadi.